Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah kita berjumpa pada pertemuan yang ke-9. Kita akan bahas tentang faedah-faedah dan hikmah-hikmah seputar surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid wa lataif hawla suratil mubarakah. Jadi faedah-faedah dan hikmah-hikmah yang begitu halus, lembut seputar surat Al-Fatihah yang penuh barakah ini. Awalan, yang pertama, bada'at bil hamdi. Surat Al-Fatihah ini dimulai dengan pujian. Alhamdulillah. Segala pujian milik Allah. Haitsu anna Allah yabda'u ibadahu wa khalqahu bil manni wal 'ata'i qabla an yas'aluhu. Di mana sesungguhnya Allah telah mulai memberikan karunia dan pemberian kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya sebelum mereka meminta kepadanya. Sebelum kita meminta kepada Allah, Allah sudah memberikan kepada kita. Kehidupan kita nggak minta, Allah kasihkan. Oksigen kita nggak minta, Allah sudah kasihkan. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain telah Allah siapkan tanpa kita minta. Maka fastaujabal hamda minhum, ya, maka yang demikian ini mengharuskan adanya muncul pujian dari mereka. Enggak minta sudah dikasih, maka segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa nabbahahum alaihi liyuksiru minhu, dan Allah mengingatkan mereka untuk memuji ini, tentang pujian ini, agar supaya mereka memperbanyaknya dan memperbanyak pujian itu nikmat. Alhamdulillah, kita bisa mengucapkan itu, subhanallah, itu nikmat. Saya tidak khawatir kalau orang lisannya masih dengan senang hati, dengan mudah mengucapkan alhamdulillah, yakinlah banyak kebaikan yang menantinya dan Allah akan karuniakan kepadanya. Maka hiasilah lisan kita dengan penuh syukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka nyatakanlah, sebut-sebutlah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadithi, dalam hadis disebutkan, ama inna rabbaka yuhibbul mahamida. Ama, ketahuilah, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yuhibbu, itu mencintai, al mahamida, pujian-pujian. Allah mencintai pujian-pujian, maka pujilah Allah. Maka siapa yang memperbanyak pujian kepada Allah, padahal pujian kepada Allah itu dicintai oleh Allah, maka orang yang memperbanyaknya, ia pun mendapatkan kecintaan Allah. Lakukanlah sesuatu yang dicintai Allah, agar Allah mencintai kita. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang dicintai Allah, seperti pujian-pujian yang banyak tadi, maka Allah akan mencintai orang yang banyak memujinya. Kalau kita adalah orang itu, berbahagialah, karena kita mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, tersebut dalam As-Silsilah As-Sahihah. Ada awalan. Thaniyan, yang kedua, dzakaratis suratu ahamma amalaini min a'malil qulub. Surat ini, yakni Al-Fatihah, menyebutkan dua amal terpenting. Saya ulangi, surat ini menyebutkan
Dua amal terpenting di antara amal-amal hati. Ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Nah, di antara amal hati yang terpenting itu, dua di antaranya disebutkan di dalam surat ini. Apa gerangan dua amal hati yang terpenting itu? Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas. Ini tercermin dalam iyyaka na'budu, kepadamulah kami ibadah, tidak kepada yang lain. Hanya kepadamulah kami ibadah. Ini disebut ikhlas. Karena memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak menduakan Allah dengan yang lain. Alias tidak melakukan perbuatan syirik. Jadi ini amal hati yang pertama, ikhlas. Dan amal anggota badan kita nggak diterima kalau nggak ada amal hati ini, yaitu ikhlas. Kalau kita perlu makan sehari mungkin 3 kali, ya, sarapan, makan siang, makan malam. Tapi ikhlas bukan hanya 3 kali diperlukan. Setiap kita melakukan amal membutuhkan ikhlas agar diterima oleh Allah. Dan amal hati yang pokok ini yaitu ikhlas disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami beribadah. Amal hati terpenting yang kedua yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah adalah at-tawakkul. Bahasa kitanya tawakal. Berserah diri, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengandalkan Allah, itu tawakal. Itu ditegaskan dalam ungkapan yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka, dan kepadamulah, tidak kepada yang lain. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Kami mengandalkan Engkau ya Allah, kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Kalau Engkau enggak tolong kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Engkau tidak beri hidayah kepada kami tersesat. Kalau Engkau enggak mencukupi kami kekurangan. Kalau enggak berikan pakaian kepada kami menjadi orang-orang yang tidak berbusana, compang-camping. Maka wa iyyaka nasta'in ini menegaskan tentang amal hati yang penting di samping ikhlas atau setelah ikhlas, yaitu tawakal. Maka di antara ulama mengatakan iyyaka na'budu tadfa'ur riya. Pernyataan iyyaka na'budu, kepadamulah kami ibadah, ini mengusir riya, menolak riya, menghilangkan riya. Ikhlasnya kepada Allah kami ibadah, mengusir riya. Wa iyyaka nasta'in, dan pernyataan kita kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan, tadfa'ul kibriya, ini menangkal dan mengusir kesombongan. Jadi kalau orang mengucapkan wa iyyaka nasta'in, ia mengusir kesombongan dari dalam dirinya, bahwa ia menyadari lemah di hadapan Allah yang maha kuat, bodoh di hadapan Allah yang maha mengetahui, miskin dan fakir di hadapan Allah yang maha kaya. Makanya wa iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya, pernyataan kepadamulah kami mohon pertolongan, ini menangkal dan menghilangkan serta menolak kesombongan. Kalau orang tidak sombong, maka dia tawadu. Dia membutuhkan pertolongan Allah, tawakal kepadanya. Kalau orang tidak riya, maka berarti dia ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kebutuhan kita setiap hari. Ini persoalan yang paling pokok dalam kehidupan kita. Kita ibadah kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, kita minta tolong kepada Allah agar kita dibantu, diarahkan, dibimbing, bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Begitu juga ditolong dalam urusan-urusan yang lain. Hada thaniyan, ini yang kedua.
Thalithan, yang ketiga, dzakarat ahammiyatas suhbatis salihah wal qudwah. Surat ini menyebutkan pentingnya persahabatan yang baik atau pentingnya sahabat atau teman yang baik. Dan menjelaskan pula tentang pentingnya qudwah, role model, teladan. Ya. Surat ini menyebutkan tentang pentingnya kita memiliki sahabat yang baik. Sahabat yang baik maksudnya di sini orangnya saleh. Yang kalau kita melihat dia, kalau kita berhubungan dengan dia, berinteraksi dengannya, kita diingatkan kepada Allah. Bukan malah diajak maksiat. Itu namanya sahabat yang saleh. Kita membutuhkan teman yang memiliki sifat salah, kesalehan ini. Kita juga membutuhkan suri tauladan yang baik. Surat Al-Fatihah menyebutkan tentang pentingnya ini. Mana ayat yang menjelaskan itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayatnya. Yaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka itu ya Allah, mereka adalah orang-orang yang jadi contoh, suri tauladan. Bersahabat dengan mereka, mengikuti jejak mereka, akan membimbing kita, mengarahkan kita untuk senantiasa berada di jalan yang dicinta dan diridhoi Allah. Karena orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah diterangkan di dalam surat An-Nisa, ya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kita beruswah, berqudwah, meneladani mereka. Dengan meneladani orang-orang saleh, maka kita terbimbing untuk mengikuti jejaknya. Ini penting, meneladani orang-orang saleh. Sebab kalau tidak meneladani orang-orang saleh, nanti akan meneladani orang-orang yang toleh. Toleh itu lawan dari saleh. Kalau bahasa Jawanya noto telih. Yang dipikirin perutnya saja. Lacut, alane kebacut. Akhirnya apa? Tersimpangkan dari jalan kebaikan. Terbawa ke dalam perbuatan melanggar perintah Allah, larangan-larangannya. Baik, ini yang ketiga. Bahwa surat Al-Fatihah menyebutkan tentang pentingnya kita memiliki tauladan untuk kita ikuti. Pentingnya kita memiliki sahabat yang memiliki sifat kesalehan agar kita bisa saling menguatkan dalam kebaikan. Apa dalilnya dalam ayat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Yang keempat, at-tanwihu bi dharurati wihdatil ummah. Ini mengingatkan tentang keharusan umat ini untuk bersatu. Jadi ayat ini mengingatkan kita semuanya agar kita sebagai umat Islam ini bersatu, berukhuwah, bertolong menolong. Dari mana difahami tentang makna ini? Bahwa surat Al-Fatihah mengarahkan kita agar menjadi umat yang bersatu antara satu dengan yang lain. Yaitu berdasarkan na'budu dan nasta'in. Apa artinya na'budu? Kami beribadah. Apa artinya nasta'in? Kami mohon pertolongan. Kami artinya enggak sendiri. Tapi ya teman-temannya, kami, saya, dan saudara-saudara saya. Kalau a'budu, saya sendiri ibadah.
Asta'in, saya sendiri mohon pertolongan. Tapi yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah ini menggunakan bentuk jamak, yaitu na'budu, kami beribadah. Kepadamulah ya Allah kami beribadah, kami bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Artinya apa? Ini memberikan isyarat, memberikan pengertian bahwa kita jangan berjalan sendiri-sendiri, tapi saling topang, saling tolong-menolong, saling ukhuwah, saling bersatu. Begitu. Maka disebutkan bisighatil jam'i walaysal mufrad, dengan sigat jama', dengan bentuk jama', bukan bentuk mufrad atau tunggal. Ini memberikan isyarat bahwa umat ini perlu bersama-sama, bersatu. Yang keempat, oke, sekarang yang kelima, ya, masih ada waktu, cukup insyaallah. Yang kelima, hajatul insani dauman lil hidayati bi anwa'iha. Manusia selalu membutuhkan hidayah dengan berbagai macam hidayah itu. Kita membutuhkan hidayah dari Allah, hidayah dengan macam-macamnya. Emang ada berapa macam hidayah? Sehingga kita membutuhkan setiap macam itu, bukan hanya satu macam saja. Jadi ayat ini menerangkan tentang bahwa manusia itu membutuhkan hidayah, petunjuk, ya, hidayah dengan berbagai macam cakupan yang terdapat di dalamnya. Hidayah itu macamnya ada berapa? Disebutkan di dalam kitab ini, kita baca kitab Awwalu Marrah Atadabbarul Quran. Pertama kali aku lakukan tadabbur Al-Quran. Macam hidayah yang pertama adalah al-irsyad. Yang pertama apa? Al-irsyad. Yang kedua, at-taufiq. At-taufiq. Yang ketiga, at-tasbit. At-tasbit. Tiga macam hidayah. Al-irsyad, yaitu bimbingan dengan ilmu, dengan wawasan, dengan pengetahuan, dengan pemahaman yang benar, itu irsyad. Kita membutuhkan bimbingan itu. Maka ngaji ini bagian dari keperluan kita untuk mendapatkan bimbingan. Bimbingan dalam bentuk ilmu, pemahaman. Sebab kalau orang pemahamannya kacau, pemahamannya salah, nanti berdampak kepada cara pandang terhadap kehidupan juga keliru. Cara pandang terhadap persoalan-persoalan dalam kehidupannya juga keliru pula. Maka yang pertama al-fahm, ilmu. Itu hidayah yang pertama, irsyad. Macam hidayah yang kedua adalah at-taufiq, pertolongan Allah. Kita sudah mengetahui tentang ilmu, bahwa la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, maka ketahuilah, ilmuilah, fahamilah, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah illallah, kecuali Allah. Sudah tahu ilmu, itu namanya hidayah irsyad. Kita sudah tahu, kita sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Taufik, hidayah taufik adalah ilmu itu kemudian kita amalkan. Maka kita laksanakan penghambaan kepada Allah, kita laksanakan ibadah kepada Allah, dan kita tolak segala bentuk ibadah kepada yang lain. Itu taufik. Kita minta tolong kepada Allah, tolong saya ya Allah, bimbing saya ya Allah, arahkan saya ya Allah, gerakkan hati saya, tuntun langkah saya, agar saya mau mengamalkan ilmu tadi, ilmu yang manfaat. Jadi taufik,
Hidayah taufik itu adalah Allah gerakkan hati kita, Allah kuatkan kita, Allah dorong kita, Allah tolong kita untuk melakukan amal saleh, melakukan sesuai dengan ilmu irsyad tadi yang sudah kita pahami. Itu namanya hidayah taufik. Yang ketiga, hidayah tasbit. Apa itu hidayah tasbit? Tasbit itu setelah orang mengetahui, faham dengan benar, yaitu hidayah irsyad. Kemudian dia mengamalkan, yaitu hidayah taufik. Ilmu amal, gitu kan? Jadi hidayah irsyad kaitannya dengan ilmu pemahaman yang benar. Kemudian hidayah taufik kaitannya dengan mengamalkan ilmu dan pemahaman yang benar itu. Kemudian hidayah tasbit itu, ya Allah, sebagaimana aku telah mengamalkan ilmu ini, kokohkan aku ya Allah, tabahkan aku ya Allah, tetapkan aku ya Allah, mantep, madep, marep. Tidak berpaling ke yang lain. Sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah, itu namanya hidayah tasbit. Kita perlu ilmu, kita perlu amal, dan kita perlu istiqomah. Agar kita mendapatkan ilmu, perlu irsyad. Ini hidayah yang pertama. Agar kita bisa melakukan amal, kita perlu pertolongan Allah. Itulah taufik. Agar kita bisa istiqomah dalam mengamalkan, maka kita perlu hidayah tasbit. Diteguhkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan 3 macam hidayah. Banyak para ulama yang menyebutkan 2 saja. Pertama hidayah irsyad, yang kedua taufik. Sedangkan tasbit masuk ke dalam taufik. Itu masalah cara pembagian saja, akan tetapi esensinya satu, sama, sim sami mawon sarwa kene pada baen. Ya gue ya. Baik. Kelihatannya udah cukup ya. Kita lanjut insya Allah nanti pertemuan yang ke-10. Pelan-pelan saja. Jadi hidayah irsyad itu dalilnya apa? Hidayah taufik dalilnya apa? Hidayah tasbit dalilnya apa? Kita bertemu pada live berikutnya insya Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.